Halo, selamat siang teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu. Kita mau trading lagi ini dengan menggunakan indikator oscillator ya. Kita pakai ETH USD ya. USD ya dengan time frame H1. Ini kalau kita lihat di indikator di realnya ini dia ada penurunan grafik ya, sedangkan di titik di oscillator ini ada mengalami kenaikan ya. Di sini kita berarti ada momen teman-teman ya, ada momen untuk kita bisa ambil buy ya. Jadi ini merupakan salah satu titik dimana akan terjadi reversal ya teman-teman ya, menurut oscillator ini ya. Kita lihat dulu nih secara grafik, kita gambar dulu, kita lihat. Jadi kalau menggunakan oscillator seperti ini teman-teman ya, realnya itu dia naik atau turun. Nah sebaliknya di oscillatornya dia akan berlawan arah. Nah kalau terjadi seperti itu berarti di titik tersebut ya, di titik itu kita akan berbalik arah di situ ya. Jadi akan terjadi reversal ya, reversal atau pembalikan arah. Tadinya turun akan naik, atau kebalikan, tadinya naik akan turun ya. Nah saat ini tadinya turun dia akan naik ya, karena di oscillator menyatakan bahwa dia akan ada kenaikan ya. Ini kita gambar dulu di sini, berarti ada area untuk supply kita ya. Ini area supply kita. Nah salah satu indikator ini yang sering saya gunakan teman-teman ya. Kalau teman-teman punya indikator lainnya silahkan digunakan ya, jadi bisa digabungkan dan sehingga akan menjadi lebih akurat teman-teman ya. Sekarang kita ambil posisi dulu ya, ambil posisi, kalau usah banyak-banyak ya. Kalau teman-teman baru mulai sih satu posisi aja ya, tapi kalau udah yakin saya biasa antara 3 sampai 5 ya, 5 ambil posisi. Dan saya biasa ambil nggak banyak-banyak ya, jadi kalau udah ada profit ya itu sudah saya take profit. Karena biasa kalau udah nggak take profit, kita udah profit ya, sudah biru, dia akan retest lagi ya, berbalik arah lagi ya. Kadang seperti itu ya kalau kita nggak money management, kita jadi ingin lebih untung lagi ya, padahal dia akan berbalik arah. Kadang seperti itu ya, walaupun kadang sudah kita ambil juga, sudah take profit, ternyata benar dia meneruskan terus ya. Jadi ya itulah pilihan ya teman-teman, money management. Jadi di situ kita harus ya kalau saya bilang sih nggak kemaruk juga ya. Kalau udah profit saya sih biasa langsung ambil profit aja ya, sudah saya cukupkan dan sudah saya close ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini kita lihat titik supply-nya daerah sini ya. Jadi area supply-nya sini kita bisa ambil buy ya, ambil posisi buy di sini ya teman-teman ya. Ambil posisi buy di sini ya. Ini kayak saya pakai pairnya Ethereum USD ya, dengan time frame-nya H1 ya. Jadi time frame per jam. Ini kita gambar juga ininya, titik resistennya teman-teman ya, titik resistennya. Belum bisa lihat titik resistennya di sini kalau menurut perkiraan saya ya. Kalau mungkin teman-teman nggak sependapat juga silahkan aja di kolom komentar ya, kita bisa saling sharing ya. Satu hal, gunakan uang dingin teman-teman ya kalau kita mau trading ya. Nah ini teman-teman ya, ini sudah mulai ada kenaikan ya, walaupun sedikit. Kalau kita mau scalping bisa aja di sini scalping ya, tapi kalau kita enggak juga, kita biarkan bisa juga ya, itu pilihan pada teman-teman ya. Habis ngopi 3 gelas, sudah mulai naik ya teman-teman, sudah mulai naik. Kita lihat ini kalau mau take profit sudah ya, kalau untuk levelan saya sih udah lumayan ya teman-teman ya, sekitar 7 US dollar ya, nggak banyak-banyak ya, karena tetap ada resiko dia turun lagi untuk retest ya. Dia naik ini memang melewati ini teman-teman ya, melewati titik resistennya di sini ya. Ini kan area supply nih ya, dia naik, dia bisa ada retest lagi, bisa kemungkinan ke bawah retest lagi teman-teman ya, retest untuk kemudian bisa naik lagi atau bisa turun ya. Jadi mungkin saat ini saya akan take profit aja ya, take profit di sini lumayan lah teman-teman ya, nggak terlalu banyak tapi cukup profitnya lah ya. Kita take profit dulu, close order.
Ini namanya scalping juga teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak. ABC, ini teori ABC, asal biru cabut. Tapi itu pilihan teman-teman ya, mau seperti itu atau mau terus. Cuman tetap ya, namanya trading dia bisa berbalik arah juga teman-teman ya. Kalau kita biarkan bisa berbalik arah, atau memang sesuai dengan prediksi dia akan naik terus ya. Tapi itu pilihan. Kita lihat teman-teman di sini ya, ini sudah melewati titik resisten yang saya perkirakan ya. Nah ini di sini sekarang dia mulai turun lagi sebentar sini ya, bisa retest atau bisa terus langsung ke bawah lagi ya. Tapi untuk saat ini cukup ya. Itu teori indikator Ozone Oscillator teman-teman ya. Jadi tidak ada yang 100% benar ya teman-teman. Kalau punya ilmu ya tentang indikator lain ya, atau pengetahuan tentang indikator lain, itu lebih bagus untuk digabung ya, seperti Bollinger Band atau MA ya. Itu teman-teman bisa gabung sehingga mungkin lebih akurat nanti ya. Tapi satu hal, kalau kita mau trading, saya sarankan untuk gunakan uang kopi aja teman-teman ya, uang dingin aja ya. Jadi kalau kita profit tetap kita bersyukur, tapi pun kalau kita loss ya kita tidak terlalu pusing ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau trading, di bawah ada linknya ya. Saya biasa pakai OctaFX ya. Di OctaFX itu kita spreadnya rendah, terus kemudian untuk minimum depositnya juga rendah ya, itu sekitar 25 US dollar atau sekitar 400.000 ya kalau di OctaFX ya. Kita bisa trading hanya dengan 10 dolar sudah bisa ikut trading ya. Tapi kalau misalnya untuk deposit pertama sih minimum 400.000 ya, itu sekitar 25 US dollar. Nah ini ada beberapa teori tentang Ozone Oscillator teman-teman ya, dimana ini saya screenshot juga ya. Saat grafik realnya dia turun ya, kita lihat grafik di Ozone Oscillatornya ini naik ya. Berarti di sini di titik ini dia akan terjadi titik reversal ya. Titik reversal ini merupakan area supply untuk kita ambil buy ke atas ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Ini ada beberapa yang kita bisa lihat nih ya, ini menggunakan Ozone Oscillator. Ini kita lihat teman-teman nih ya, ini turun dia naik di sini. Nah di titik ini kita bisa ambil untuk area buy ke atas ya, walaupun tetap namanya indikator tidak ada yang 100% teman-teman ya. Nah ini ada dua jenis Ozone Oscillator ya, divergent dan convergent nih ya. Kalau divergent ini tanda awal price nak reverse, artinya itu tanda awal price akan berbalik arah nih ya. Nah untuk Ozone Oscillator convergent ini price ikut keadaan tren semasa ini, atau artinya harga ini mengikuti tren ya, tren saat itu ya. Jadi divergent dan convergent. Yang tadi saya ikutin ini, yang saat ini saya ikutin ini, itu pakai yang divergent ya. Jadi kita cari titik dia berbalik arahnya di mana ya, perkiraannya di situ ya, walaupun tidak ada yang 100% ya teman-teman ya. Tetap kita harus manajemen juga teman-teman ya. Jadi jangan terlalu yakin juga, karena nggak ada yang 100% ya, namanya indikator sebatas indikator aja ya. Kita kalau teman-teman punya indikator lain ya, ilmu tentang indikator lain, itu akan lebih baik ya untuk kita gabungkan, sehingga nanti dia tingkat akurasinya lebih bagus lah ya, saya bilang ya. Walaupun berapa indikator digabungkan, tetap namanya trading tidak ada yang 100%. Jadi kita money management, gunakan uang kopi aja, uang dingin aja, sehingga kalau profit tetap bersyukur. Tapi kalaupun kita loss, kita tidak terlalu pusing ya. Jadi resikonya tetap dua arah teman-teman ya, ada profit ada loss juga. Cuman bagaimana cara kita gunakan indikator untuk mengurangi tingkat resiko lossnya ya, itu aja teman-teman ya. Oke, selebihnya sukses selalu, sehat selalu, terima kasih.